Di episode kali ini, kita akan kembali ke zaman Jurassic dan mengenal lebih dekat salah satu predator paling mematikan yang pernah hidup di bumi. Mari kita telusuri kisah dari 150 juta tahun yang lalu, di mana Allosaurus, sang singa dari Jurassic, berkeliaran sebagai raja para predator, di mana Allosaurus menjadi ancaman nyata di zamannya. Tapi, bagaimana mereka hidup? Di mana mereka berburu? Dan apa yang akhirnya menyebabkan kepunaan mereka? Bergabunglah dengan kami dalam petualangan yang mendalam untuk menemukan rahasia-rahasia dari salah satu dinosaurus terbesar yang pernah menguasai bumi. Inilah kisah Allosaurus, singa dari Jurassic. Allosaurus hidup pada 160 sampai 145 juta tahun yang lalu, tepatnya pada zaman akhir Jurassic. Allosaurus pertama kali ditemukan di Amerika Utara. Fosil pertamanya ditemukan oleh Othniel Charles Marsh pada tahun 1877. Dan seiring berjalannya waktu, Allosaurus ditemukan dalam berbagai spesies seperti Allosaurus fragilis, Allosaurus europaeus, Allosaurus atrox, dan Allosaurus jimmadseni. Allosaurus termasuk pada golongan famili Allosauridae yang memiliki karakteristik di mana dia memiliki fitur unik pada tengkoraknya serta memiliki gigi yang tajam bergerigi. Allosaurus juga merupakan bagian yang sama dari diversifikasi kelompok theropod seperti Acrocanthosaurus, Carcharodontosaurus, dan Giganotosaurus, walaupun tidak berhubungan secara langsung. Dengan ditemukannya fosil Allosaurus di berbagai daerah, menunjukkan bahwa Allosaurus merupakan predator yang sukses beradaptasi di habitatnya. Lantas apa saja habitatnya? Lanjut ke chapter berikutnya. Allosaurus ditemukan di Amerika Serikat, di bagian utara barat, di mana fosil ditemukan tepatnya di area Utah, Colorado, Wyoming, Montana, dan Oklahoma. Selain itu, fosil juga ditemukan di Eropa, tepatnya di Portugal. Dari penemuan yang berdasarkan ilmu geologis, ditemukan di formasi Morrison, yaitu urutan batuan sedimen Jurassic atas yang ditemukan di Amerika Serikat bagian barat. Dari sini ditemukan bahwa pada zaman Jurassic akhir ditemukan karakteristik habitat Allosaurus, meliputi dataran banjir terbuka, area sungai, lahan basah musiman, dan area hutan. Kemampuan adaptasi di berbagai habitat tentunya ditentukan juga dengan kemampuan fisik dari Allosaurus. Seperti apa fisik Allosaurus? Kita simak pada chapter berikutnya. Allosaurus memiliki tubuh rata-rata panjang 8,5 meter, tinggi 3,6 meter, dan berat 2,7 ton. Sedangkan spesimen terbesar yang ditemukan mencapai panjang 11 meter dan berat 5,5 ton. Walaupun memiliki tengkorak yang begitu kuat hingga mampu menahan daya 55.000 Newton, kekuatan gigitan Allosaurus begitu lemah yang hanya mencapai 8.700 Newton. Allosaurus berburu dengan cara menghentakkan kepalanya layaknya kapak, memanfaatkan kekuatan lehernya dan kekuatan tengkorak kepalanya untuk menghantam mangsanya. Dengan menggunakan gigi tajam bergeriginya untuk melukai dan mengiris daging mangsanya sehingga menimbulkan pendarahan parah. Walaupun belum terdapat penemuan yang lengkap, Allosaurus juga merupakan theropod yang cukup cepat, di mana dapat diperkirakan mampu berlari dengan kecepatan hingga 39 km per jam. Dengan kemampuan fisik yang kuat, apa saja mangsa bagi Allosaurus? Kita lanjut ke chapter 4. Pada zaman Jurassic didominasi oleh sauropod seperti Apatosaurus dan Diplodocus, serta berbagai jenis ornitopod. Untuk dapat berburu mangsanya, Allosaurus harus memiliki strategi berburu yang baik. Kemungkinan strategi berburu Allosaurus dengan cara mengendap-endap dan menyerang secara cepat. Allosaurus mengandalkan indera penciuman dan penglihatannya untuk mengintai mangsanya, lalu melaju cepat dengan kakinya yang panjang dan kuat, lalu membunuh mangsanya dengan kombinasi antara kekuatan lehernya, kekuatan tengkorak kepalanya, dan gigi tajam bergeriginya untuk melakukan serangan yang menyebabkan pendarahan yang parah pada mangsanya. Mangsa seperti Stegosaurus merupakan mangsa yang berbahaya, di mana dia memiliki kulit yang tebal
lengkap dengan duri di tubuhnya, juga memiliki tachometer, yaitu ekor berduri yang dapat memberi luka parah bagi Allosaurus, sehingga membutuhkan waktu yang pas untuk melakukan serangan mengendap agar bisa membunuhnya. Ada juga ornitopod seperti Dryosaurus. Walaupun memiliki tubuh yang begitu kecil, ornitopod ini memiliki kecepatan yang lebih cepat dan lebih lincah dibanding Allosaurus. Selain itu juga terlalu kecil bagi Allosaurus untuk mengisi perutnya. Dan ada juga sauropod seperti Apatosaurus dan Diplodocus. Sauropod diduga menjadi makanan utama dari Allosaurus. Namun sauropod juga begitu kuat dan terlalu besar, sehingga untuk membunuhnya perlu menarget pada mangsa yang lemah dan harus berburu secara berkelompok. Allosaurus juga menarget pada anak sauropod yang mana mereka masih terlalu lemah, sehingga Allosaurus tidak perlu menguras banyak tenaga untuk membunuhnya. Lalu siapakah yang menjadi kompetitor Allosaurus? Mari kita simak di chapter berikutnya. Allosaurus menjadi predator yang sukses pada zaman Jurassic. Namun Allosaurus juga memiliki beberapa kompetitor pada zaman itu. Salah satunya adalah Ceratosaurus, memiliki ukuran hampir setengah dari tubuh Allosaurus. Ceratosaurus tentu bukan tandingan seimbang bagi Allosaurus dewasa, sehingga Ceratosaurus akan lebih memilih berburu mangsa yang lebih kecil untuk menghindari kompetisi sengit dengan Allosaurus. Selanjutnya ada Torvosaurus. Torvosaurus merupakan predator dari Portugal yang memiliki ukuran sama dengan Allosaurus. Karena ukurannya yang sama, membuat Torvosaurus mampu menyaingi Allosaurus. Hanya saja fosil mereka berdua ditemukan di tempat yang berbeda, sehingga kemungkinan berkonflik masih belum dipastikan. Dan yang terakhir ada Sauropodonax. Masih menjadi perdebatan apakah Sauropodonax termasuk dalam spesies dari Allosaurus atau bukan. Yang pasti adalah Sauropodonax memiliki tubuh lebih besar daripada Allosaurus, Ceratosaurus, dan Torvosaurus yang membuat dia menjadi apex predator terkuat pada zaman Jurassic. Dengan kemampuan adaptasi, mangsa yang melimpah, dan persaingan yang tidak begitu sengit, membuat Allosaurus sukses pada zaman Jurassic. Namun apa yang menyebabkannya punah? Lanjut ke chapter berikutnya. Kemungkinan besar yang membuat Allosaurus punah adalah terjadinya perubahan iklim yang ekstrim yang menyebabkan berbagai perubahan, termasuk juga kemungkinan terjadinya kekeringan hebat pada waktu itu yang menyebabkan berkurangnya suplai makanan dan menyebabkan rantai makanan terganggu. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa kepunahan ini tak lain karena terjadinya evolusi, di mana sebuah individu akan berubah untuk beradaptasi pada lingkungan barunya, sehingga muncul terjadinya transisi antara generasi lama berubah menjadi generasi keturunan yang baru. Dan evolusi ini juga akan memakan waktu yang begitu lama, bahkan hingga 5-10 juta tahun lamanya, untuk menciptakan perubahan menjadi generasi yang lebih adaptif dibanding dengan nenek moyangnya. Allosaurus menjadi predator yang sukses pada zaman Jurassic. Layaknya singa, Allosaurus mendominasi Jurassic, berburu berbagai jenis mangsa yang ada, dan berkompetisi dengan berbagai spesies teropod lainnya. Kepunahannya masih menjadi misteri, antara punah karena terseleksi alam dengan adanya perubahan iklim, atau terpaksa berevolusi menjadi generasi yang lebih adaptif demi menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang ada. Tulis di komentar, apalagi dinosaurus yang akan kita bahas. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa like dan subscribe. And see you.